Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Sumbersari yang dikasihi Tuhan, dan juga jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kami bersuka cita dan kami bersyukur bahwa kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah online. Mari hari ini kita mau siapkan hati, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, mari sebelum kita mulai ibadah online kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau Tuhan kami yang baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang hidup kami. Kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, bersama dengan keluarga kami, dimanapun kami berada, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau bersuka cita untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Engkau hadir melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita. Karena berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yesus, Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan, kami mau selagi kami ada, selagi kami masih hidup kami boleh tetap memuji, menyembah, dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku,
Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap sehat, tetap kuat, tetap ada dalam lindungan Allah saja. Saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan, dan firman Tuhan pada minggu kedua bulan Oktober ini disiarkan di 2 channel YouTube, yaitu di GBI Glow Fellowship Center Bandung dan juga di GBI Sumbersari. Oleh karena itu saya percaya setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan saat ini, kita semua akan menerima berkat yang datang daripada Allah saja. Mari sama-sama kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami saat ini. Firman Tuhan ya dan amin. Engkau akan mengurapi kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biar hati kami seperti tanah-tanah yang subur untuk firman Tuhan ditaburkan. Sehingga hidup kami boleh berakar dengan baik, boleh bertumbuh dengan baik, dan juga menghasilkan buah-buah yang baik. Kami juga berdoa supaya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan boleh diurapi saja saat ini, sehingga apa yang disampaikannya semua hanya berasal dari Tuhan saja dan juga menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini akan saya beri judul Cornelius, orang yang mengubah sejarah. Atau di dalam bahasa Inggrisnya, Cornelius is a history maker. Nah, saudara sekalian, saya percaya seperti yang Cornelius lakukan, dia memiliki hal yang luar biasa, dia mengubah sejarah. Demikian juga saudara dan saya, kita pasti akan mengubah sejarah. Karena kita punya Allah yang ajaib, kita punya Allah yang hebat,
dan kita semua adalah orang-orang yang diurapi oleh Allah. Firman Tuhan terambil dari Kisah Rasul 10. Saya berharap nanti saudara di rumah bisa membaca keseluruhan daripada Kisah Rasul 10 ini. Tetapi pada hari ini saya akan membacakan pada Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saja. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Ada 4 kualitas, ada 4 karakter yang akan kita pelajari dari kehidupan Cornelius. Tentunya 4 karakter ini adalah sifat atau karakter yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang ada di kota Kaisarea pada waktu itu. Jadi bukan Cornelius sendiri yang menyatakan karakter ini, tapi orang-orang di sekitarnya yang menilai Cornelius. Dan karakternya itu ada 4, yaitu di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang kedua. Yang pertama, karakternya adalah ia saleh, kemudian takut akan Allah, kemudian banyak memberi sedekah, dan yang keempat adalah karakternya senantiasa berdoa kepada Allah. Kita akan mempelajari karakter ini satu persatu, dan saya percaya kita semua juga akan memiliki karakter-karakter ilahi ini. Yang pertama adalah saleh. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saleh itu artinya taat, beriman, sungguh-sungguh atau tulus dalam menjalankan ibadah. Jadi kata saleh ini selalu berhubungan dengan ibadah. Dia orang beriman dan tulus atau sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya. Dan dipertegas juga oleh pegawainya Cornelius dalam ayat yang ke-22, itu dikatakan bahwa Cornelius adalah seorang yang tulus hati dan takut akan Allah. Nah, saudara sekalian, saya menduga Cornelius ini percaya kepada Tuhan Yesus atau menjadi Kristen itu melalui pelayanan daripada 3.000 orang yang diselamatkan itu dan dibaptis pada hari Pentakosta. Jadi mungkin mereka menyebar kemana-mana dan kemudian ke kota Kaisarea, dan kemudian Cornelius adalah salah satu orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saudara, Cornelius adalah seorang perwira, seorang tentara. Tentara itu biasanya identik dengan ketegasan, identik dengan kedisiplinan, dan juga biasanya kelihatannya lebih galak begitu ya daripada orang-orang biasanya. Tetapi sifat yang dimiliki oleh Cornelius ini justru bertolak belakang, karena orang-orang Yahudi yang ada di kota Kaisarea menilai bahwa Cornelius itu adalah seorang yang saleh. Jadi saudara, ini sifat yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa kekuatan Injil itu bukan hanya menyelamatkan seseorang saja, tapi kekuatan Injil itu mengubah seseorang menjadi saleh, mengubah seseorang menjadi taat beribadat kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, maksud saya, kita tidak peduli latar belakang kita seperti apa, apakah saudara adalah seorang tentara atau seorang yang apapun juga saudara sekalian, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka karakter hidup kita akan berubah 180 derajat. Kita ini akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan sifat yang dimiliki oleh Cornelius itu adalah saleh. Nah saudara sekalian, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa memang hidup kita ini pasti bisa diubahkan oleh Tuhan. Hanya masalahnya apakah kita mau percaya bahwa Allah memang mengubah kehidupan kita. Saya punya sebuah kesaksian, saudara, saya dulu kuliah di Fakultas Kimia. Jadi ada satu kimia yang sangat keras yang bernama caustic soda. Caustic soda ini rumus kimianya adalah NaOH. Nah, caustic soda ini adalah cairan yang sangat keras. Kalau dituangkan di lantainya ada karpet, itu karpetnya langsung bolong. Nah, di perusahaan tekstil itu biasanya caustic soda ini dipakai untuk mengkikis kain-kain polyester yang tebal. Jadi kain-kain yang dipakai oleh para perempuan itu biasanya kain georgette, yoryu dan sebagainya. Itu adalah kain-kain yang tipis yang cara pembuatannya adalah kain itu tadinya tidak setipis itu, tapi lebih tebal, tapi dimasukkan ke dalam larutan caustic soda. Nah, ketika dimasukkan ke dalam larutan caustic soda, maka kemudian si kain itu menjadi dikikis seratnya atau benangnya menjadi lebih tipis.
Maaf bicara saudara sekalian, kalau saudara masuk ke dalam larutan caustic soda, maka pasti dalam waktu singkat saja akan larut dengan larutan caustic soda itu, saudara sekalian. Jadi saudara, ini larutan yang sangat keras dan sangat berbahaya. Tetapi larutan caustic soda ini kalau diambil satu bagian ditambah dengan minyak 5 bagian, jadi 1 dengan 5 bagian, caustic sodanya 1, minyaknya 5, itu dicampur, di-blended, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan-cetakan, itu kan menjadi suatu wujud yang baru yang bernama sabun. Jadi sabun batangan yang saudara pakai buat mandi dan juga buat mencuci dan sebagainya, sabun itu adalah bahan dasarnya, pembuatannya itu adalah caustic soda 1 bagian ditambah dengan minyak 5 bagian. Nah, kemudian di-blended sehingga menjadi satu wujud yang baru. Saudara sekalian, kita mungkin adalah orang-orang yang seperti caustic soda itu. Orang yang merusak, orang yang mungkin orang yang kasar, orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain. Kita ini punya karakter yang tidak baik dan sebagainya. Saudara bisa sebut apapun juga, kasar, galak atau apapun juga, saudara sekalian. Tetapi ketika saudara bertemu dengan minyak dari surga itu, yaitu Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menjamah hidupmu dan itu akan mengubah kehidupanmu menjadi satu wujud yang baru, yaitu kita menjadi anak-anak Allah. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, itulah yang dialami oleh Cornelius. Dia adalah seorang yang saleh, taat beribadat kepada Tuhan karena Tuhan mengubahkan kehidupannya. Demikian juga dengan tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab, saudara. Contohnya saja seperti Petrus. Petrus adalah seorang nelayan. Dia seorang yang tidak terpelajar. Dia seorang yang bahkan kemudian mengkhianati Tuhan Yesus ketika dia berbohong sebanyak 3 kali. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah hidupnya pada hari Pentakosta, dia berkhotbah dan pada hari itu 3.000 orang diselamatkan. Ketika dia berjalan ke bait Allah, di depan bait Allah di pintu gerbang, saudara sekalian, ada seorang yang cacat sejak lahir. Dan dia katakan, emas dan perak tidak aku miliki, tapi di dalam nama Yesus bangunlah berjalanlah. Orang itu semua disembuhkan oleh Tuhan, saudara sekalian. Itu adalah Petrus, saudara. Demikian juga dengan Paulus. Paulus adalah penganiaya jemaat. Dia pergi sengaja ke kota Damsyik untuk mengajar orang Kristen, untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi di tengah jalan, dia bertemu dengan Allah, bertemu muka dengan Allah. Dan hidupnya diubahkan oleh Allah. Paulus menjadi rasul yang begitu luar biasa mengabarkan Injil sampai kepada orang-orang yang non-Yahudi. Dan kita boleh ada saat ini percaya kepada Tuhan karena pelayanan Paulus asal mulanya, saudara sekalian. Jadi saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita bertemu dengan Tuhan, maka kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, adalah takut akan Tuhan. Takut itu artinya menghormat kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Ulangan 10 ayat yang ke-12 berbunyi demikian, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Takut akan Tuhan di sini maksudnya bukan gemetar, bukan mengerikan gitu ya. Bukan dalam bahasa Sundanya itu sieun gitu, bukan saudara sekalian. Tapi takut akan Tuhan itu adalah satu sikap di mana kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang benar, sehingga kita membutuhkan kasih-Nya dan juga membutuhkan pengampunannya di dalam kehidupan ini. Dan juga saudara sekalian, takut yang sejati akan Tuhan itu menyebabkan orang percaya menaruh iman dan kepercayaannya untuk beroleh selamat kepadanya. Di dalam misalnya setelah bangsa Israel menyeberangi Laut Merah dan melihat pembinasaan para pasukan Mesir, saudara sekalian, di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-31 berbunyi demikian, takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Nah, ketakutan kepada Tuhan inilah yang membuat kita percaya. Takut akan Tuhan itu artinya kita merasa bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang adil, Dia Allah yang benar, sehingga kita memang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini dan membutuhkan kasih dan juga pengampunannya di dalam kehidupan kita. Dia senantiasa ada beserta dengan kita, ada Roh Kudus yang selalu menjamah kehidupan kita, sehingga kita senantiasa dinaungi oleh Allah saja, kuasa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara, ada sebuah kesaksian yang sering diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu, yaitu ada seorang anak kecil. Anak ini
ayahnya adalah seorang pencuri. Dan biasanya ayahnya itu mencuri dengan temannya. Tapi kemudian pada satu waktu temannya entah sakit atau bagaimana tidak bisa bekerja mencuri bersama-sama, kira-kira begitu ya. Jadi pada saat itu dia mengajak anaknya. Nah, dia berkata kepada anaknya begini, ayo pokoknya kamu siap-siap jaga saja di sini, di seberang rumah itu. Kalau misalnya ada orang yang lewat, kamu kasih tahu bahwa ada orang yang lewat, kira-kira begitu ya. Jadi saudara, akhirnya si anak itu terpaksa ikut dengan orang tuanya dan dia menunggu di seberang jalan. Jadi ayahnya masuk ke satu rumah kosong, kemudian dia mulai congkel jendelanya, saudara sekalian. Ketika ayahnya mulai mencongkel jendela, si anaknya teriak, ayah, ayah, ada yang lihat, katanya begitu. Jadi si ayahnya cepat-cepat balik lagi ke tempat si anak itu sembunyi, saudara. Dan kemudian ketika dilihat kiri kanan, ternyata tidak ada orang yang lewat. Ayahnya marah kepada anak itu. Nah, lihat yang benar, kalau ada orang lewat, kasih tahu. Kemudian ayahnya mulai datang lagi ke rumah kosong itu, dan dia mulai akan mencongkel lagi jendela di rumah itu. Tapi ketika sementara dia mencongkel jendela itu, anaknya teriak lagi, ayah, ayah, ada yang lewat, katanya begitu. Cepat-cepat ayahnya balik lagi, saudara sekalian. Dan ketika dilihat kiri kanan, ternyata tidak ada orang, saudara. Jadi ayahnya makin marah. Kamu hati-hati ya kalau melihat, oh, nanti ayah marah, katanya begitu. Jadi lihat yang benar. Jadi saudara sekalian, ayahnya kemudian balik lagi dan mulai mencongkel lagi jendela di rumah kosong itu. Ketika dia mencongkel lagi saudara sekalian jendela di rumah kosong itu, anak itu teriak lagi, ayah, ayah, ada yang lihat. Ketiga kalinya saudara sekalian, anak itu berkata, dan ayahnya sangat marah saudara sekalian. Dan dia berkata, tidak ada yang lihat. Kenapa kamu berkata ada yang lihat? Ayah, anak itu berkata begini, ayah, Bapa di surga yang melihat kita berbuat jahat, katanya. Saudara sekalian, saudara mengerti maksudnya firman Tuhan itu? Bahwa kita sesungguhnya seharusnya takut akan Tuhan. Kenapa? Karena memang Allah kita yang di surga melihat apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Sehingga kita harus hidup di dalam kekudusan kita harus hidup hormat kepada Tuhan, kita terus hidup di dalam kasih dan naungan Allah saja. Dan biarlah kita terus meminta pengampunan dari Allah, supaya hidup kita senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jadi saleh, berdoa, dan memberi sedekah itulah yang menyebabkan, yang menyimpulkan kemudian bagaimana orang ini takut akan Tuhan. Jadi saudara, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Takut akan Tuhan itu bukanlah sebuah definisi yang bisa tiba-tiba saja melekat di dalam kehidupan kita. Tetapi maksud saya, kalau hidup kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, kalau kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, kita senantiasa memberikan kepada orang-orang yang kekurangan, maka kita ini memiliki predikat takut akan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Nah, karakter yang ketiga daripada Cornelius adalah memberi sedekah. Kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, dikatakan begini, jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Tadi saya katakan bahwa Cornelius itu memiliki 4 karakter, dan orang-orang Yahudi yang ada di sana sepakat bahwa Cornelius memiliki 4 karakter, yaitu saleh, takut akan Tuhan, memberi sedekah, dan senantiasa berdoa. Itu adalah penilaian daripada orang-orang Yahudi yang ada di Kaisarea mengenai keberadaan daripada Cornelius. Tetapi saudara sekalian, malaikat Tuhan datang kepada Cornelius dan berkata begini, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Saudara, kalau doa itu adalah memang hubungan pribadi kita secara vertikal, bukan? Kita sering pelajari itu, bahwa doa itu adalah kita berdoa sampai kepada Allah, ke surga. Tetapi saudara sekalian, kalau memberi sedekah atau memberi kepada orang lain adalah satu tindakan bagaimana kita memberi kepada orang lain. Bagaimana mungkin sekarang malaikat bisa berkata begini, bahwa doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Apa artinya ini? Saudara, mari kita belajar satu prinsip di dalam kehidupan ini, satu prinsip yang sangat luar biasa di dalam Matius 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di sini dikatakan, saudara, bahwa ada harta di bumi. Di harta di bumi itu katanya ada ngengat dan karat merusaknya, artinya kehilangan secara pelan-pelan, dan juga ada pencuri membongkar serta mencurinya. Juga bisa kehilangan secara mendadak. Jadi saudara, begini saudara, di dalam kehidupan di dunia ini, memang kita harus memiliki prinsip ekonomi, yaitu bagaimana kita ini bekerja menghasilkan uang, dan uang itu harus kita kumpulkan. Uang yang dikumpulkan itu harus lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Itu adalah prinsip ekonomi dunia. Sehingga kalau uang yang kita kumpulkan lebih banyak daripada uang yang kita keluarkan, maka uang kita akan terus bertambah. Maka kita memiliki hidup atau pola hidup orang kaya, karena uang kita selalu bertambah jumlahnya. Tetapi kalau kita pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, maka kita memiliki hidup orang miskin. Karena apa? Karena apa yang kita terima itu lebih sedikit jumlahnya daripada yang kita keluarkan. Akhirnya kita berhutang kepada orang lain, gali lubang tutup lubang, akhirnya kita akan kejeblos dengan sendirinya. Nah, tetapi saudara, walaupun kita mengumpulkan uang di dunia ini, firman Tuhan jelas mengatakan bisa saja nanti ada ngengat dan karat, yaitu kehilangan secara pelan-pelan. Atau juga bisa kehilangan secara mendadak. Itu yang terjadi ketika kita mengumpulkan uang di dunia ini. Nah, tetapi saudara sekalian, dari ayat yang ke-20 dikatakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, ternyata selain kita mengumpulkan harta di bumi ini, kita juga dikatakan bahwa kita harus mengumpulkan harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dan dikatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi saudara, ada cara mengumpulkan harta di bumi, tapi juga ada cara mengumpulkan harta di surga. Nah, yang ingin saya bahas pada saat ini, bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-21 berbunyi demikian, kata Yesus kepada seorang muda yang menanyakan bagaimana dia bisa datang kepada Tuhan, dan apa yang dilakukan semuanya itu sudah dia lakukan dengan baik. Semuanya sudah dilakukan 10 hukum perintah Tuhan. Nah, kemudian apalagi yang harus dia lakukan untuk bisa mengalami berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini saudara sekalian, ada kalimat yang sangat janggal, bukan? Dikatakan di sini, jika engkau hendak sempurna, pergi, jual harta milikmu, berikan kepada orang miskin. Memberi kepada orang miskin itu adalah memberi sedekah. Dikatakan maka engkau beroleh harta di surga. Nah, saudara sekalian, bagaimana mungkin orang memberi kepada orang miskin, tapi Tuhan katakan beroleh harta di surga? Kenyataannya itulah yang terjadi, saudara sekalian. Ya. Kalau kita memberi sedekah kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang mengumpulkan harta di surga. Bukankah pada satu waktu nanti kita semua akan sama-sama datang ke surga? Siapa di sini saudara yang percaya bahwa satu hari kelak saudara akan bertemu muka dengan Allah di surga? Semuanya percaya, bukan? Nah, saudara, di surga itu kita punya harta yang kita kumpulkan dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan sedekah kepada orang-orang miskin, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang kekurangan, kita memberi. Pada saat kita memberi, saudara sekalian, itu kita sedang menyimpan harta di surga. Jadi di surga ada bank, saudara, namanya bank surga. Dan saudara, nanti kita pada satu hari ke surga, kita bisa ambil tabungan kita di bank surga itu, saudara ya. Betul, saudara, karena ini firman Tuhan yang sampaikan pada saat ini, bahwa kita akan beroleh harta di surga dengan cara kita memberikan sedekah kita kepada orang-orang yang kekurangan. Jadi saudara jangan salah paham. Begini saudara, pada saat kita memberi sedekah kepada orang-orang miskin, maka uang kita itu tentunya akan pindah kepada orang lain. Bukan artinya begini loh, kita seringkali berpikir begini, Tuhan saya mau kasih persembahan ya kepada orang lain. Tuhan jangan lupa ganti saya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali ganda, kira-kira begitu. Tidak seperti itu saudara sekalian. Yang terjadi adalah begini, pada saat saudara memberi kepada orang lain, maka uang saudara akan pindah kepada orang lain. Maka tadinya saudara punya uang, sekarang saudara tidak ada uang itu, sudah diberikan kepada orang itu. Dan orang yang saudara beri pasti akan mengucap syukur kepada Tuhan. Pengucapan syukur itu akan sampai kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan pada saat saudara memberi,
saudara juga sedang mengumpulkan harta di surga. Itulah yang terjadi saudara sekalian pada saat kita memberi sedekah. Itu persis sama seperti yang malaikat Tuhan sampaikan kepada Kornelius ketika dia bertemu dengan Kornelius, bahwa doamu dan sedekahmu telah sampai kepada Tuhan, saudara. Jadi saudara sekalian, mari kita mau bersama-sama percaya bahwa ketika kita memberi sedekah, maka kita sedang mengumpulkan harta di surga. Dan yang keempat, yang terakhir saudara sekalian, adalah senantiasa berdoa. Di dalam Matius 21 ayat yang ke-12 dan 13 berbunyi demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu akan menjadikannya sarang penyamun. Jadi saudara sekalian, kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka itulah hal yang sangat baik kita lakukan senantiasa. Kenapa? Karena tadi saya katakan berdoa adalah hubungan vertikal kepada Tuhan. Kita berdoa dan Tuhan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Bahkan dikatakan di sini ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Kalau kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita adalah orang-orang seperti Kornelius. Orang yang suka berdoa, yang senantiasa berdoa. Kalau saudara orang Kristen, saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka saudara seharusnya pada dasarnya saudara adalah orang yang senantiasa rutin berdoa kepada Tuhan. Di masa pandemi ini saudara, kita tidak datang ke gereja, kita tidak berdoa di gereja, kita ada di rumah masing-masing. Apakah saudara di rumah masing-masing, saudara senantiasa berdoa kepada Tuhan? Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon ampun dan kita juga mengajukan permohonan-permohonan kepada Tuhan, maka kita akan mendapat berkat yang datang dari Tuhan. Tapi saudara, kalau kita tambahkan doa-doa kita dengan doa syafaat, penyembahan kepada Tuhan, pengucapan syukur kepada Tuhan, maka saya percaya akan ada mujizat-mujizat Allah yang luar biasa dalam kehidupan ini. Jangan lupa saudara sekalian, firman Tuhan dalam Matius 18 ayat yang ke-19 dan yang ke-20 berbunyi demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan yang sampaikan di sini, saya lebih cenderung bicara ini mengenai masalah keluarga. Jadi karena 2-3 orang, ya, bukan pada saat kita datang ke gereja kemudian yang datangnya sedikit persekutuan doa, kemudian kita bilang begini, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir tengah-tengah. Ya memang betul saudara, itu terjadi. Tapi kalau kita pikirkan, 2-3 orang itu bukankah sebuah keluarga? Keluarga itu kan bisa saja suami istri dengan anak-anak, anaknya 1, 2 atau 3 orang, maka bisa 2 sampai 5 orang. Nah, ketika berdoa bersama-sama sepakat berkumpul di situ, maka Allah ada di tengah-tengahnya, dan kemudian Allah akan menjawab setiap doa dan permohonan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa berdoa ya. Di rumah bangun mesbah keluarga, berdoa bersama-sama dengan suami istri dengan anak-anak supaya ada kuasa Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keempat hidup atau kualitas hidup Kornelius ini akhirnya itu adalah menjadi 4 karakter yang mengubahkan atau menciptakan sebuah sejarah. Wah, saudara mungkin berpikir begini, sejarah apa ya? Kornelius hanya ada di dalam Kisah Rasul 10 saja, tidak muncul lagi di dalam perikop yang lain, saudara sekalian. Ya. Karena begini, saudara, Kornelius adalah orang yang cukup langka, salah satu orang di dalam Alkitab yang dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Berapa orang di dalam Alkitab yang pernah dikunjungi oleh malaikat Tuhan? Kornelius adalah salah satunya. Dan ketika malaikat Tuhan itu datang kepada Kornelius, malaikat Tuhan itu menyuruh Kornelius dengan sebuah misi, yaitu mengundang Petrus untuk datang ke rumahnya di Kaisarea. Nah, Kornelius akhirnya menyuruh para pengawalnya, para pegawainya untuk pergi ke kota Yope, karena Petrus ada di sana, dan mereka berangkat ke kota Yope untuk menjemput Petrus. Petrus sendiri, saudara sekalian, itu sedang menggumuli sebuah pelayanannya di antara orang-orang yang non-Yahudi. Petrus adalah orang Yahudi, dan karena orang Yahudi menganggap derajat hidupnya lebih tinggi
daripada orang-orang yang non-Yahudi, sehingga mereka itu merasa tidak pantas bergaul dengan orang-orang yang non-Yahudi. Nah, di dalam ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, pada siang hari di mana para pegawai Kornelius mencari Petrus di kota Yope, Petrus sendiri sedang mendapatkan sebuah penglihatan pada siang hari itu. Apa penglihatannya? Penglihatannya ia disuruh untuk menyembelih binatang-binatang yang haram dan dimakannya, saudara sekalian. Tetapi Petrus menolaknya karena itu semuanya adalah haram. Tapi Allah mengatakan apa yang Allah nyatakan halal tidak boleh dinyatakan haram oleh Petrus, saudara sekalian. Dan Petrus tidak mengerti apa arti semuanya itu. Karena itu adalah sebuah penglihatan. Nah, dia baru mengerti setelah dia bertemu dengan Kornelius. Petrus mengerti dan dia menyatakan apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah dan itu tidak boleh dianggap haram oleh Petrus. Petrus akhirnya merestui atau mengerti bahwa keselamatan itu adalah milik semua orang, bukan hanya milik orang-orang Yahudi saja. Petrus akhirnya memahami sebuah paradigma yang baru bahwa keselamatan itu memang untuk semua bangsa. Bukankah firman Tuhan katakan, kabarkanlah Injil mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Tetapi pada saat itu orang-orang Yahudi yang walaupun sudah menjadi Kristen, tetapi mereka selalu menganggap bahwa dirinya adalah orang-orang yang derajatnya lebih tinggi. Sehingga mereka agak sulit untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi. Nah, melalui Petruslah pada saat itu ketika bertemu dengan Kornelius, maka Petrus merestui bagaimana sebuah pelayanan atau Injil Kristus itu memang seharusnya dikabarkan kepada seluruh umat manusia. Dan melalui pelayanan inilah akhirnya memang dunia diubahkan. Memang Paulus kemudian yang banyak mengabarkan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi, tetapi paradigma Petrus sudah diubahkan. Sehingga akhirnya semuanya memiliki satu kolaborasi yang baik pelayanan ini, sehingga menjangkau banyak jiwa. Saya menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Anda tidak dilahirkan menjadi seperti Petrus atau Paulus, yang orang yang hebat luar biasa. Atau mungkin seperti zaman sekarang, seperti gembala Anda Jemaat Glow, yaitu Pendeta Gilbert Loyo Moindong, yang begitu berkarisma luar biasa, yang khotbahnya memberkati banyak orang, kata-katanya mengubah banyak orang, saudara sekalian. Tidak semua orang punya talenta seperti itu, bukan? Tetapi saya percaya bahwa setiap orang memiliki kualitas seperti Kornelius, yang saleh, yaitu taat beriman, sungguh-sungguh untuk menjalankan ibadahnya, yang takut akan Tuhan, yaitu menghormati Allah di dalam kehidupannya, yang senantiasa memberi sedekah kepada orang-orang kekurangan, kepada hamba-hamba Tuhan, dan senantiasa berdoa, yaitu orang-orang inilah yang akan mengubahkan sejarah di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Biar kiranya kasih setia Tuhan boleh menyertai kami semua. Kami percaya ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami seperti Kornelius ya Tuhan. Kami menjadi orang yang sungguh-sungguh saleh, yaitu kami boleh taat, kami boleh beriman, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami juga boleh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kami senantiasa menghormati Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga boleh senantiasa Tuhan memberikan sedekah kepada orang-orang yang kekurangan di sekitar kami Tuhan. Dan juga kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa berdoa. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang akan mengubahkan kehidupan kami. Sehingga kami pun akan menjadi orang-orang yang mengubahkan dunia ini. Kami percaya kuasa Tuhan nyata atas hidup kami. Segala kebaikan Tuhan luar biasa ada dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pakai hidup kami ya Tuhan, menjadi satu kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami percaya firman Tuhan pada hari ini boleh mengubahkan kehidupan kami. Dan kuasa Tuhan boleh menjamah kami, mengurapi kami semua. Kami menjadi orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan menjamah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin.
Puji Tuhan saudara sekalian, biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Haleluya. Hidup kami ditentukan oleh perkataan Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir ibadah ini mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa seperti yang firman Tuhan sampaikan pada saat ini, biarlah hidup kami boleh memiliki karakter Kornelius, yaitu kami boleh saleh, beriman, taat, beribadah kepada Tuhan. Kami juga boleh senantiasa takut akan Tuhan. Kami boleh menghormati Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami juga senantiasa memberi kepada para hamba-hamba Tuhan dan juga orang-orang kekurangan di sekitar kami. Dan juga kami senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami memiliki 4 karakter ini ya Tuhan, kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang membuat sejarah bagi Tuhan.
dan bagi dunia ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami kemanapun kami melangkah. Ada kuasa yang luar biasa yang menyertai kehidupan kami. Kami akan menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya jemaat di GBI Sumbersari akan mengalami segala kebaikan kemurahan Tuhan. Walaupun kami belum bisa bertemu, kami mengadakan siaran secara online. Kami percaya setiap khotbah online ini juga akan menjamah setiap jemaat yang ada. Ada kuasa Allah yang ajaib dan luar biasa. Sehingga kami semua boleh mengalami segala kebaikan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat, sedang sakit Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa Tuhan saudara-saudara kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang berbeban berat kami percaya Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap orang yang membutuhkan Tuhan. Dan kami semua juga akan memenangkan setiap peperangan demi peperangan yang kami alami dengan kuasa Allah yang ajaib dan luar biasa. Kami percaya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk menghadapi kehidupan ini. Dan biarlah kuasa Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dimanapun jemaat berada. Biarlah perlindungan dari Allah menyertainya, kuasa Allah senantiasa menolong, dan kami senantiasa ada di dalam berkat dan kebaikan Tuhan saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, bahkan pelindungan daripada Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.